Assalamualaikum pemirsa Dokmong Podcast dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam tema menarik berikut. Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini kita langsung aja nih, kita bedah materi yang Anda bagikan. Fokusnya ke pandangan Ustadz Ali Baharsyah soal perbedaan krusial antara pajak, zakat, sama wakaf dalam Islam. Ini jadi menarik karena respons pernyataan Menteri Keuangan yang kayaknya dinilai menyamakan ketiganya gitu ya. Jadi misi kita sekarang menggali kenapa sih sumber ini kok ngelihatnya beda banget. Iya, betul sekali. Memang penting nih memahami nuansa perbedaannya, apalagi sumber yang Anda kasih ini kan argumennya dibangun berdasarkan hukum Islam. Dan sekaligus mengkritisi kaitannya sama sistem ekonomi yang sekarang jalan. Kayaknya ada ketidaksetujuan yang, cukup mendasar di sini. Oke, sip. Langsung kita urai deh kalau gitu ya. Sumber ini tuh tegas banget bedain status hukumnya. Zakat itu jelas ya, wajib buat muslim yang memenuhi syarat lah. Terus ada wakaf, itu kan nyumbangin aset produktif ya, buat kemaslahatan umum. Nah, hukumnya ini sunnah, sangat dianjurkan. Nah, yang ini nih, yang agak bikin kaget dari sumber ini, gimana soal pajak? Nah, iya, di sini nih kayaknya letak kontroversi utamanya menurut pandangan ini ya. Sumber ini menyatakan pajak, tapi dalam prakteknya yang sekarang ini loh ya, hukumnya itu haram. Wah, ini cukup keras. Bahkan sampai ngutip hadis yang kalau diinterpretasikan itu kayak kecaman keras buat pemungut pajak nggak adil. Sampai disebut, nggak bakal masuk surga. Ini pandangan yang kuat banget sih. Hah? Haram? Serius? Kok bisa sampai segitunya ya? Maksudnya, apa dasar argumennya selain kutipan hadis tadi? Ada penjelasan lain nggak? Jadi gini, sumber ini ngaitinnya ke prinsip keadilan sama pengambilan harta dalam Islam. Kalau zakat kan jelas ya, ketentuannya dari Allah, ada hitungannya, buat siapa aja juga jelas. Wakaf itu sifatnya sukarela. Nah, pajak dalam bentuknya yang sekarang ini, yang dianggap universal dan rutin gitu kan, itu dilihatnya sebagai pengambilan harta di luar ketentuan syariat tadi. Dianggapnya itu ya membebani rakyat. Apalagi kalau misalnya nggak dikelola dengan benar atau buat hal yang nggak sesuai prioritas syariat gitu. Oke. Tapi bentar deh, berarti pajak itu mutlak dilarang gitu ya menurut pandangan ini? Nggak ada, pengecualian sama sekali gitu? Nah, menariknya, nggak mutlak juga sih. Sumber ini ngakuin ada kondisi yang sangat spesifik, di mana pajak itu bisa dibenarkan, yaitu kondisi darurat. Misalnya nih, negara dalam ancaman perang, terus kas negara kosong. Benar-benar nggak ada dana buat biayain pertahanan. Itu pun syaratnya ketat banget loh. Cuma boleh diambil dari orang kaya atau yang mampu banget, terus jumlahnya ya sesuai kebutuhan darurat aja. Nggak boleh jadi rutin tahunan gitu. Dan harus berhenti begitu kondisi daruratnya selesai. Gitu katanya. Wah, jelas beda banget ya kalau gitu sama kondisi sekarang. Pajak kan rutin banget ya, tiap tahun. Terus kena ke hampir semua orang lagi. Dengan berbagai jenis barang, jasa, penghasilan, macam-macam lah. Nah, gimana sumber ini lihat kontrasnya itu? Ya, sumber ini secara eksplisit mengkritik kondisi sekarang. Sistem pajak yang jalan saat ini tuh dinilai nggak sesuai sama kerangka Islam yang diurai tadi. Malah dianggapnya, ini mengadopsi sistem ekonomi kapitalis. Maksudnya gimana? Ya, pajak jadi tulang punggung utama pendapatan negara, dikenakan luas terus-menerus buat biayain macam-macam pengeluaran negara. Nah, menurut pandangan ini, itu beda fundamental sama model Baitul Mal atau kas negara dalam sejarah Islam. Yang mana sumber utamanya itu bukan dari pajak rutin yang universal kayak sekarang. Oh, jadi kritiknya tuh bukan cuma soal status halal haramnya aja ya, tapi juga menyangkut sistem ekonominya secara keseluruhan gitu. Tepat, sumber ini ngelihatnya sebagai bagian dari sistem yang, emang beda. Terus, ada lagi nih yang menarik. Ada juga spekulasi yang diangkat soal motif. Motif dibalik pernyataan Menteri Keuangan yang nyamain pajak sama zakat atau wakaf itu. Ada dugaan ini tuh semacam strategi komunikasi gitu. Pakai sentimen agama biar masyarakat jadi lebih ikhlas atau lebih rela gitu bayar pajak. Seolah-olah bayar pajak tuh ya bagian dari ibadah juga, kayak zakat atau wakaf. Gitu dugaannya. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum ya pandangan dari sumber ini, zakat itu statusnya wajib, aturannya jelas dari agama.
Wakaf itu sunnah, sifatnya sukarela, dianjurkan. Nah, sedangkan pajak, dalam praktiknya saat ini, itu dianggap haram, karena nggak sesuai ketentuan syariat dan dianggap memberatkan. Kecuali, ada tapinya nih, dalam kondisi darurat yang sangat spesifik dan sangat terbatas syaratnya. Benar gitu ya rangkumannya? Iya, intinya seperti itu. Perbedaan status hukum sama filosofi dasarnya itu yang ditekankan banget. Nah, ini kan tentu aja jadi memunculkan diskusi lanjutan yang menarik ya. Gimana sih prinsip-prinsip fiskal dalam pandangan Islam ini, seperti yang diinterpretasikan sumber ini ya, bisa berdialog, atau bahkan mungkin nggak ya diterapkan dalam konteks negara modern yang sistem ekonominya kebutuhannya kan kompleks banget kayak sekarang. Nah, ini dia. Jadi bahan pemikiran menarik nih buat Anda semua yang menyimak, mengingat ada perbedaan interpretasi yang bisa dibilang mendasar banget gini ya, antara pandangan keagamaan, seperti yang dipaparkan sumber ini, sama praktek kebijakan negara yang lagi berjalan. Kira-kira, langkah apa ya yang bisa menjembatani komunikasi antara keduanya? Biar lebih konstruktif gitu. Coba direnungkan. Akhirnya selesai sudah podcast pada tema menarik ini. Semoga pembahasan ini menginspirasi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.